Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rofiah, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Islam 1 Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas saya tentang aksi nyata dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada fasilitator saya yaitu Ibu Lisnu Minatin, juga pengajar praktek saya Bapak Khalidus Sukri, dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Maratus Solikah, guru bahasa Indonesia di SMK Islam 1 Durenan yang telah membantu saya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Terdapat 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap yang pertama praobservasi, merupakan kegiatan percakapan berbasis coaching yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan supervisi. Tahap yang kedua yaitu observasi, kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk mengamati guru yang sedang melaksanakan tugasnya dalam pembelajaran. Dan tahap ketiga yaitu pasca observasi, percakapan dengan guru terkait hasil data observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lisnu Minatin selaku fasilitator saya, juga kepada Bapak Khalidus Sukri yang saya hormati selaku pengajar praktek saya. Di sini saya akan mempraktekkan tentang supervisi pendidikan yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap praobservasi, kemudian tahap kedua adalah tahap observasi, dan tahap yang ketiga adalah pasca observasi. Dan kebetulan pada saat ini saya akan melakukan praktek praobservasi. Dan di sini perkenalkan, nama saya Dewi Rofiah, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Islam 1 Durenan, Kabupaten Trenggalek. Dan saya akan ditemani teman sejawat saya yaitu nama saya Maratus Solikah, pengajar di SMK Islam 1 Durenan. Dan akan kita mulai proses dari praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Harus ya, Harus bahagia. Mak, saya mohon izin waktunya sebentar ya Bu, kita lakukan praobservasi karena besok kita akan melakukan proses supervisi pendidikan yang prosesnya sendiri ada 3, yaitu ada praobservasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, Bu, kalau menurut Ibu, harapan apa yang diinginkan dalam kegiatan supervisi nanti atau dalam kegiatan ini? Ya, untuk kegiatan ini saya berharap bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran saya di kelas, kemudian kita sama-sama sharing, kita sama-sama sharing apa kekurangan dan kelebihan dalam proses kegiatan belajar nanti. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kita sama-sama sharing sama-sama sharing untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang akan berjalan. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran besok ya Bu ya, akan kita lakukan besok, itu kira-kira materi yang akan Ibu sampaikan apa? Ya, kebetulan kita masuk bab baru, materinya adalah tentang puisi. Ya, tentang puisi ya. Jadi materinya adalah puisi. Kemudian dalam proses pembelajaran tentunya ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira untuk tujuan pembelajarannya apa Bu di dalam materi puisi ini? Ya, tujuan pembelajarannya nanti diharapkan siswa dapat memahami diksi dari puisi yang dibacakan secara kritis dan reflektif. Nah, untuk pembacaan puisi nanti bisa dibacakan oleh teman satu kelasnya. Berarti teman satu kelas yang membaca ya, tidak cuma membaca saja, tapi kalau yang dibacakan itu merasakan. Kemudian Bu, dalam setiap kegiatan pembelajaran pastinya ada persiapan yang dilakukan. Nah, persiapan apa
apa yang sudah Ibu lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran besok? Nah, untuk persiapannya saya menyiapkan modul ajar, kemudian materinya mulai dari materi yang ada di buku paket, kemudian PowerPoint, kemudian LKPD dan rubrik penilaian. Iya, ya. Berarti itu semua sudah terselesaikan ya Bu? Iya. Kemudian karena berbagai macam persiapan tentunya yang dulunya RPP sekarang modul ajar ya. Kemudian ada lagi evaluasinya harus seperti apa, kemudian strateginya harus seperti apa. Nah, seperti ini Bu. Kemudian kan ketika kita melakukan proses pembelajaran itu pastinya dengan murid kita yang heterogen, karena siswa kita kan heterogen ya, kita perlu memahami kemampuan anak, kemampuan dalam menangkap materi. Nah, itu mungkin Ibu sudah mempersiapkan bagaimana caranya, strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi heterogennya tentang kemampuan anak. Ya. Untuk besok memang kebetulan ada beberapa siswa yang daya tangkapnya memang di bawah teman-temannya. Jadi saya sudah menyiapkan lembar teks untuk remedi atau bahan bacaan tambahan agar mereka lebih memahami materi yang saya sampaikan nanti agar bisa menyusul temannya, tidak terlalu banyak ketinggalan materi. Jadi saya membuatkan materi tambahan. Iya, berarti itu strateginya adalah materi tambahan ya, yang pastinya karena memang kemampuannya berbeda, harus belajarnya juga harus lebih juga. Selanjutnya Bu, terkait dengan kesiapan belajar anak, pastinya tentu kita perhatikan juga dalam kita merencanakan sebuah pembelajaran. Apakah Ibu sudah menganalisis kesiapan belajar untuk siswa yang akan kita laksanakan pembelajaran besok? Iya, saya sudah menyiapkan beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama nanti pembelajaran kita akan kita laksanakan secara diskusi, karena kan sesuai dengan tujuan pembelajarannya memahami diksi dan puisi yang dibacakan. Jadi nanti setelah temannya membacakan puisi di depan kelas, mereka akan melakukan diskusi, kemudian nanti ada game atau permainan agar mereka merasa nyaman, tidak tegang ketika belajar. Iya, betul sekali, karena memang kesiapan belajar itu penting untuk bagaimana kita merencanakan proses pembelajaran. Dan selanjutnya Bu, karena besok kita melakukan proses pembelajaran, apakah semua rencana pembelajaran baik modul dan LKPD dan lain itu sudah siap saat ini? Insya Allah sudah siap semua. Mungkin masih ada yang harus saya sempurnakan untuk materi PowerPoint-nya. Oh gitu. Ya, berarti dan kira-kira kapan Ibu akan menyelesaikan itu? Insya Allah nanti setelah ini akan saya selesaikan materi PowerPoint-nya sudah selesai. Iya. Dan begini Bu, untuk proses pembelajaran besok dan untuk menyelesaikan slide PowerPoint yang akan dilakukan itu, apakah mungkin Ibu memerlukan bantuan seseorang atau melakukan pendampingan seseorang mungkin? Iya, karena nanti kan kalau saya materinya pakai PowerPoint, saya juga membutuhkan domain untuk membantu saya menyiapkan perangkat atau peralatan untuk menampilkan PowerPoint. Iya, seperti LCD gitu ya. Iya, biar nanti dalam prosesnya lebih lancar. Nah Bu, ini yang pertanyaan terakhir saya. Kan kita melakukan percakapan ini sebelum kita melakukan supervisi pendidikan. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Iya, perasaannya lebih terbuka. Jadi saya lebih tahu apa kekurangan saya, apa yang persiapan apa yang belum selesai, dan saya bisa menyiapkan apa yang belum terselesaikan itu. Jadi insya Allah besok bisa lebih baik lagi. Iya, dan semoga besok berjalan sesuai dengan rencana ya Bu. Iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu siapkan itu berjalan dengan lancar ya, karena sekali lagi supervisi pendidikan supervisi ini bukan untuk melihat kesalahan atau apa, tapi kita mengevaluasi bersama, kita sharing bersama apa yang
kurang dan apa yang harus disempurnakan atau apa yang harus diperbaiki, dan apa yang menjadi kelebihan dalam proses pembelajarannya Ibu nanti bisa kita simpan, kita save untuk diri kita dan mungkin bisa kita sebarkan. Seperti itu ya Bu. Dan terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi besok dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Maratus dan